أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kami sedang berada di Gunung Prau, ya, tepatnya di kawasan Sunrise Camp, ya, daerah tempat kita untuk mendirikan tenda, ya. Dan dari sini bisa terlihat beberapa gunung yang Masya Allah, tabarakallah, sangat indah sekali, ya. Sehingga kita bisa mentadabburi, ya, apa yang Allah SWT ciptakan, atau kita bisa melihat ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah Allah SWT, ya, yang semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Dan juga, ya, pada saat ini juga kita sedang bersama dengan guru kami, ya, yaitu Ustaz Abdurrahman Fadlali hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah Allah SWT mengizinkan kita untuk daki bareng, ya, untuk hiking bareng bersama beliau. Dan Alhamdulillah beliau memiliki waktu luang, ya. Dan untuk mengisi waktu kosong kita, ya, agar lebih bermanfaat, ya, maka kita akan sedikit ngobrol berfaedah, ya, ngobrol apa ya, ngobrol ilmu, ya, ya. Sebelum kita sapa dulu Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, perjalanan lancar Ustaz? Alhamdulillah. Lancar, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ingin ngobrol tentang tips, tips tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, ya. Karena kan banyak dari kita ini yang ingin menjadi hafiz Quran atau hafal Al-Quran atau ahli di bidang Al-Quran. Maka bagaimana tips-tipsnya nih untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran atau bisa menghafal Al-Quran, atau tips awal bagi kita yang ingin memulai menghafal Al-Quran ini bagaimana Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Nah, alhamdulillah sekarang kita sedang di atas Gunung Perahu dalam rangka untuk tadabbur ayat kauniyah. Alhamdulillah bersama teman-teman. Ada bersama kami Ustaz Abdullah Jamil dan juga Ustaz Muhammad Nasirin dan juga Akh Mujahid. InsyaAllah kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana itu tips dalam menghafal Al-Quran, ya. Masya Allah, menghafal Al-Quran adalah amalan yang agung, yang pahalanya begitu besar. Bagaimana tidak, cukuplah kecintaan kita kepada Allah dan juga kalamullah itu menjadikan motivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Tidak perlu alasan yang lebih lagi. Kenapa kok antum pengen hafal Al-Quran? Simpel saja alasannya. Karena saya cinta Allah dan saya cinta kalamullah. Sudah selesai. Sehingga ketika kita mencintai Allah dan juga kalamullah, otomatis kita akan berusaha untuk menghafal kalamnya. Bahkan kalamnya tersebut, Al-Quran ini adalah hudalil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini supaya hidup kita ini rapi, selamat, tenang, tentram? Maka kita harus bergelut dengan Al-Quran. Baik itu nantinya membacanya, baik itu untuk menghafalnya, mentadabburinya, dan juga mengajarkan serta mengamalkannya. Terkait dengan menghafal Al-Quran, Masya Allah, memang patut diapresiasi. Ini semakin banyak marak pondok-pondok tahfidz dan juga sekolah-sekolah tahfidz, bahkan SDIT yang memang sudah menonjolkan bidang tahfidz ini. Ini tentunya patut untuk diapresiasi. Alhamdulillah, artinya banyak yang semakin mencintai kalamullah. Maka pertanyaan berikutnya adalah tips bagaimana kita menghafal. Yang pertama tentunya adalah kita meluruskan niat kita terlebih dahulu dalam menghafal Al-Quran ini. Hanya untuk Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi ibadah apapun itu, baik itu sholat, puasa, zakat, dan juga membaca ataupun menghafal Al-Quran, itu semua dituntut pertama adalah ikhlas lillah. Kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah SWT saja, bukan yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa."
Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikhlaskan, dalam kondisi mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lurus, tidak condong kepada kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka ini yang pertama, pondasi di dalam menghafal Al-Quran adalah niatnya harus benar terlebih dahulu. Wah, itu penting. Nah, insya Allah kalau kita niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nantinya akan continue, akan terus istiqomah. Dan insya Allah, Allah akan berikan jalan. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka lillahi abqa. Apa yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal, pasti akan continue, terus menerus istiqomah insya Allah. Nah, jadi itu pertama ya. Karena amalan menghafal Al-Quran ini adalah amalan yang agung, dan biasanya kalau amalan itu agung, keutamaannya besar, biasanya juga nanti resikonya besar. Maka tidak heran kita pernah mendengar hadis yang Masya Allah menjadi introspeksi untuk kita semuanya yang pelajari Al-Quran. Ada 3 golongan yang menjadi orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Yang pertama adalah seorang yang mempelajari ilmu, yang dia salah niat agar dikatakan sebagai seorang yang alim. Atau orang yang memang dia itu mempelajari Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, orang yang pandai bacaan Al-Quran. Allah tampakkan nikmat-nikmatnya, dan di dunia mereka sudah disebut sebagai qari maupun alim. Kemudian nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan lain melainkan dilemparkan ke neraka, diseret ke neraka. Waliyadzubillah. Ini golongan pertama. Juga ada mujahid fisabilillah yang dia seolah mati syahid di jalan Allah, tapi ternyata salah niat agar dibilang sebagai seorang pemberani, tidak mendapatkan apa-apa di akhirat melainkan dilempar ke neraka. Dan juga orang yang berinfak ternyata niatnya salah, agar dikatakan sebagai seorang dermawan. Yang harus menjadi perhatian besar kita bagi yang bergelut dengan Al-Quran adalah yang pertama ini. Jangan sampai salah niat, sehingga semakin besar keutamaan suatu amal. Kalau sampainya salah niat akan besar juga resikonya. Ini poin pertama. Jadi ikhlas dulu. Jangan sampai yang pertama adalah ikhlas. Nah, niatnya ikhlas. Jangan sampai salah tujuan, pengen dikatakan sebagai seorang qari, hafid, Masya Allah, atau pengen mendapatkan harta dunia. Jadi kalau nanti hafid, nanti enak bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Jangan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bisa dikatakan juga konsekuensi kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada kalamullah, yaitu dengan menghafal Quran. Iya, betul. Menghafalkan Al-Quran. Ya, ketika banyak orang mengatakan, ya, saya ini cinta Al-Quran, ya, cinta kalamullah, dia cinta Allah. Tapi ketika menghafal Quran, ya dia semangatnya kurang dan sebagainya, berarti Ya, bisa dibilang perlu cintanya dipertanyakan kurang, gitu. cintanya. Betul. Dan juga mungkin bisa katakan juga niat ini adalah pondasi yang terkuat. Jadi ketika niat ini lurus, ya insya Allah walaupun sesulit apapun, ya dia pasti akan Insya Allah Allah berikan kemudahan. memudahkan. Betul. Ya, Itu yang pertama ya. Selanjutnya apa, Ustaz? Selanjutnya setelah ikhlas, yang kedua sebelum menghafal, tahsin dulu. Nah, jadi pelajari dulu cara baca yang benar. Jangan langsung, Anda pengen hafal nih, langsung aja ngafal gitu. Pembagusan bacaan. Iya, pembagusan bacaan. Dia sudah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Mungkin sudah hatam kutubus sita, ya kan? Jilid 1, 2, 3 sampai 6. Iqra maksudnya. Oh. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian lancar bacaan Al-Qurannya, tapi tajwidnya belum bagus. Panjang pendeknya belum stabil, kemudian gunnahnya belum stabil, kemudian makhrajnya, sifatnya, tebal tipisnya belum bagus. Maka yang pertama dilakukan adalah perbaikan dulu bacaannya. Jangan langsung menghafal, jangan. Kenapa demikian? Ibaratkan menghafal Al-Quran itu seperti kita mengukir di atas kayu. Kalau antum langsung ukir, nanti ada yang salah, itu susah dibenerinya. Kecuali antum sudah pro itu. Tapi kalau antum gambar dulu polanya, digaris dulu, nanti bikin begini, baru kemudian diukir, nanti bagus dan nggak ada yang salah. Jadi kalau yang ada salah tadi, karena tidak dipola dulu, tidak digambar dulu polanya, dibenerinya susah. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Udah terlanjur ngafal nih, sering terjadi santri-santri salah ngapal dia karena nggak teliti. Ya, bacaannya pun salah. Tapi tajwidnya salah. Saat dikoreksi nanti bertahun-tahun pasti kebawa sama kesalahan ngafalnya dia. Itu yang pertama. Jadi hati-hati. Yang pertama setelah kita niat ikhlas, kemudian yang kedua adalah tahsin dulu, perbaikan bacaan dulu, dan harus talaki dengan guru. Nah, jangan itu juga. Dan juga harus belajar teori tajwid. Teori tajwid, usul riwayat yang sering kita pelajari, riwayat Hafiz An-Asim dari Jalur Syatibiyah misalkan, kita pelajari tajwid secara lengkap tuh. Yang sekarang yang menjadi rekomendasi para ulama untuk belajar tajwid ya, yang bentuknya nazam, bentuknya bait syair adalah Tuhfatul Atfal.
kemudian jazariyah, kemudian tambahan lain misalkan salsabil syafi dan sebagainya. Ini minimal 2 ini kalau kita belajar, 2 ini tuhfatul hafal dan jazariyah. Nah, tapi kalau belum ke situ pun maka minimal sekali belajar kitab tajwid secara runut yang simple, rumus-rumusnya, kemudian langsung contohnya seperti metode Asy-Syafi'i karya Ustaz Abu Ya'la Kunaidi hafizahullah taala. Itu bagus. Jadi simple, hanya rumus, kaidah, kemudian nanti contoh-contohnya. Tapi ingat, harus talaki dengan guru. Nah, belajar itu harus dengan guru, nggak bisa otodidak. Ya kan? Tips yang kedua adalah tahsin, pembagusan bacaan. Betul. Pembagusan bacaan. Jadi sebelum kita mulai menghafal, ya kita perbaiki dulu bacaannya, ya, dan juga jangan lupa kita harus talaki gitu. Betul. Jadi nggak boleh kita mungkin lihat merotal ya Ustaz ya. Merotal dengerin, oh bacaan gini, dengerin merotal aja nggak bisa. Harus talaki. Nah, dan juga mungkin di samping itu diperkuat dengan teori Ustaz ya. betul. Diperkuat dengan teori, ya. Dan juga jangan lupa ini semua harus dengan talaki ya, mungkin tahsinnya dan juga belajar teorinya itu harus dengan talaki. Jangan cuman kita buka buku terus wah gampang nih, mungkin udah salah kan buku udah terjemahan gitu. Nah buka set akhirnya salah paham gitu kan. Salah paham, kemudian bacanya salah, pas dikoreksi sama guru salah semua. Iya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, niat yang lurus. Yang kedua tahsin, memperbaiki bacaan kita. Ya ibaratnya kita memperbaiki bacaan dulu. Ketika bacaan bagus, insya Allah mudah untuk menghafal. Betul. Lalu timbul pertanyaan nih Ustaz, bagaimana bagi kita nih yang udah telanjur ngafal banyak, hafalan udah banyak, ya, tapi baru mengenal tahsin gitu. Kan karena kita nih yang udah mondok lama, baru kenal, oh ternyata bacaan benar seperti ini. Sedangkan mungkin hafalan udah banyak, puluhan juz dan lain sebagainya, tapi mungkin pas dites gunahnya nabrak-nabrak, ya, panjang pendek nggak stabil, apalagi tebal tipis. Nah ini bagaimana? Ada tips-tips yang lainnya yang gini? Ya itu justru alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setelah dia sudah hafal banyak, ternyata bacaannya salah-salah dan kemudian berarti harus tahsin dulu dan dia tersadarkan oleh itu. Itu bagus. Jadi memang meskipun hafalan sudah 30 juz karena sudah terlanjur ngapal dengan kondisi bacaan yang salah, ya gimana lagi, harus dibenerin. Harus memang dikoreksi lagi, belajar teorinya, belajar di depan guru, tahsin, nantinya dikoreksi, ini panjang pendeknya kurang tepat, ini gunahnya kurang pas, ini tebal tipisnya kurang pas, ini sifatnya kurang pas. Nah, dengan demikian insya Allah makin kita perbaiki, makin bagus juga hafalan dan juga bacaan kita. Itu saja. Ini tips yang pertama, tips bagaimana bagi kita yang ingin mencoba menghafal Quran, dan juga ini sudah menjadi keharusan sebenarnya sebagai kita seorang muslim. Seorang muslim, yang pertama tadi niat yang lurus, yang kedua kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Nah terus timbul pertanyaan saat nih, metode apa yang terbaik untuk menghafal? Nah metode sebelum karena kita ke situ banyak juga kan banyak metode gitu. Ana ingin lengkapi dulu sebelum ke situ. Bagus ini metodenya, cara menghafal bagaimana. Ana akan lengkapi. Setelah tadi kita niat ikhlas, kemudian yang kedua kita belajar tahsin, yang ketiga kita harus tetapkan target dulu. Ya, jadi tetapkan target dulu. Target di sini adalah target harian, kemudian target pekanan, target bulanan, target tahunan. Dan targetnya kita adalah berusaha menghafal Quran sampai kita meninggal. Pokoknya semuanya bercita-cita hafal Quran 30 juz. Mau usia berapapun, sampai usia sudah sepuh sekalipun insya Allah bisa. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh insya Allah akan kasih jalan. Ya kita ingat Rasulullah saja mulai menghafal Al-Quran usia 40 tahun. Sahabat bahkan mungkin ada yang lebih dari itu, tapi bisa alhamdulillah gitu. Jadi tetapkan target, kapan targetnya, sampai meninggal pokoknya. Kalaupun nanti kita kondisi meninggal belum menghafal Al-Quran, belum selesai hafalannya, paling tidak nyerempet, sudah dapat 20 misalkan atau 15 misalkan, dan kita sudah dapat pahala niat, itu yang terpenting. Nah, dan target di sini harus yang memang jangan tergesa-gesa. Ya yang wajar lah, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Sehingga dari 3 tahun berarti kan kalau kita kalkulasikan Al-Quran ada 30 juz, berarti dibagi menjadi 3, 1 tahunnya 10 juz. Anggaplah 1 bulannya itu 1 juz, 2 bulannya itu di semester pertama dan semester kedua, anggaplah gitu ya, itu kita kosongkan untuk murojaah, untuk nambahnya 10 juz.
Demikian. Jadi 3 tahun selesai insya Allah. Kemudian berikutnya nanti itqan. Atau bisa juga 2 tahun masih masuk akal. Iya. Tapi kalau semuanya nantinya ada yang lebih bulan dari itu, gimana? 1 bulan hafal Al-Quran ini, masya gimana Allah. tuh? Mungkin bisa gitu. Tapi kenyataan di lapangan biasanya itu hanya memotivasi dalam menghafal Al-Quran. Karena nanti ternyata ketika kita korek ya, cara setaranya bagaimana? Oh, setaranya 1 halaman maju, kemudian mundur, pindah halaman berikutnya maju. Kemudian 1 hari nanti dapat 1 juz dengan cara seperti itu, besoknya nggak dimurojaah lagi sampai 1 bulan, akhirnya 30 juz dan selesai program itu ternyata sudah lupa semua. Ada nilai positifnya 1, dia dapat tips di dalam menghafal Al-Quran. Sudah pernah hafal Al-Quran tapi ternyata lupa semua. Nah ini tentunya yang menghafalnya cepat, biasanya hilangnya juga cepat. Jangankan yang menghafalnya cepat, yang menghafalnya lambat saja, biasanya kita keluar masjid, biasanya udah ada aja yang lupa. Jadi barang siapa yang hafalnya cepat, biasanya akan cepat pula hilangnya, gitu ya. Jadi target yang manusiawi saja, 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun juga bisa sebenarnya. Jadi kalau 1 bulan itu biasanya terlalu tepat dan kita jangan sampai kita tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan juga barang siapa yang tergesa-gesa dengan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, ini terjadi, biasanya udah terlanjur 30 juz dalam 1 bulan. Setelahnya dia akan turun semangatnya dan orang sudah terlanjur menyebut dia Masya Allah hafid 30 juz. Akhirnya nggak pernah merojaah lagi dan hilang semua hafalannya. Lihat. Nah, jadi itu target ya. Dan tambahan lagi, setelah kita tetapkan target, baru kemudian kita harus memakai 1 mushaf. Jangan sampai pindah-pindah mushaf, gonta-ganti mushaf. Jangan. Ya kalau di Indonesia ini yang banyak tersebarkan ada mushaf versi Indonesia. Ada 2 versi kalau tidak salah. Kemudian ada mushaf yang Mujama' Malik Fahad yang kita biasa bilang dengan standar Madinah, yang 1 halamannya itu ada 15 baris gitu kan. Dalam 1 juz ada 10 lembar gitu ya. Di akhir halaman itu adalah akhir ayat. Maka ini yang paling banyak dipakai, yaitu Mujama' Malik Fahad, mushaf Madinah. Sehingga kita jangan sampai gonta-ganti mushaf. Sudah kalau bisa dari awal menghafal sampai nanti khatam pakai mushaf 1 itu. Kecuali kalau memang hilang dan sebagainya, itu lain cerita. Kenapa demikian? Karena nanti kita biasanya kalau gonta-ganti mushaf itu nanti gambarannya lain lagi. Oh, ini biasanya kata ini di sini kok pindah ke sini ya? Atau ini gambarannya lain dari biasanya nih, sehingga buat kita bingung begitu. Dan juga bisa tanda wakafnya juga beda-beda. Ya, tanda wakafnya biasanya beda-beda. Nah, ini nanti kalau bicara tentang wakaf lebih meluas lagi, kita perlu ngobrol panjang lagi insya Allah nanti. Begitu ya. Itu terkait dengan harus pakai 1 mushaf. Kemudian juga manajemen waktunya diatur. Di antara bukti kesungguhan kita adalah kita manage waktu. Terkadang memang perlu ada jatah main yang dikurangi, terkadang ada jatah ngobrol, jatah sendaguro, jatah istirahat yang dikurangi untuk menghafal Al-Quran. Tetap kita bermain, tetap kita beristirahat. Masing-masing punya porsinya, hanya saja kalau kita sedang serius menghafal Al-Quran, ya porsi menghafal Al-Qurannya itu lebih besar, diperbanyak, begitu. Baru kita ke metode ini. Nah, metodenya. Tadi itu ada 6 tips. Yang pertama adalah niat yang lurus. Nah, Yang kedua adalah kita tahsin dulu sebelum menghafal, memperbaiki bacaan, dan juga mempelajari ilmu tajwid dengan bertalaki tentunya. Dan juga yang ketiga 1 mushaf. Jangan ganti mushaf. Target. Jadi ketika mulai ngafal dengan 1 mushaf, maka pakai mushaf itu sampai kita hafal 30 juz. Amin. Gitu. Dan juga manajemen waktu ya, karena mungkin ini nggak cuma berlaku ketika hafal Quran saja ya. Rata-rata orang sukses itu mereka manajemen waktunya bagus. Betul. Ya, orang sukses baik sukses dunia maupun akhirat, rata-rata mereka manajemen waktunya bagus. Jadi ketika kita ingin sukses dalam menghafal Quran, ya kita manajemen waktunya harus bagus. Kapan kita nambah, kapan kita meroja, ya kapan kita istirahat, ya, itu kita manage dengan baik. Insya Allah dengan tips-tips tersebut, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Tips selanjutnya bagaimana? Untuk metode menghafalnya ini gimana? Metode menghafalnya. Jadi sebaik-baik metode tentunya adalah dengan banyaknya pengulangan. Itu tidak lepas daripada banyaknya pengulangan. Meskipun kita bisa adopsikan, kita bisa kombinasikan dengan hal-hal lain. Misalkan saat kita menghafal, kita juga bantu dengan pemahaman. Jadi kita lihat terjemahannya misalkan. Apalagi kalau kita tahu bahasa Arab ya, sedikit banyak,
maka kita akan bisa menghafal dengan mungkin, dengan lancar. Itu saat kita paham alurnya. Oh, habis ini pasti ini nih. Nggak mungkin lari kepada ayat yang lain gitu. Jadi pahami, sehingga itu juga nanti insya Allah membuat kita lancar hafalannya dan kita lebih meresapi dalam menghafal, dalam mentadaburi Al-Quran, demikian. Jadi bantu dengan pemahaman. Apalagi kalau kita sudah berumur, biasanya kalau ngandarin hafalan saja 100%, itu biasanya memang agak susah. Berat. Betul, kecuali anak-anak itu, Masya Allah. Memang anak-anak itu lebih lancar, lebih kuat hafalannya. Kalau kita udah banyak pikiran, mikirin ini, mikirin itu, mikirin sana, ya kan? Itu bantu dengan pemahaman. Kami pun juga seperti itu ya. Jadi setelah ini seperti ini, oh setelah ini seperti ini, setelah kisah ini, oh nanti begini, setelah perintah ini, oh nanti konsekuensinya begini, begitu. Taib. Itu cara kita di dalam menghafal. Jadi banyak pengulangan, kemudian juga bantu dengan pemahaman, kemudian memotret mushaf. Ibaratnya kan kita scan tuh. Tadi kenapa kita jangan sampai pindah mushaf atau jangan sampai kita gonta-ganti mushaf? Karena nantinya kita saat menghafal itu ada bayangan gitu. Ketika disebutkan ayat ini kita ingat, oh itu kanan bagian atas, pojok kanan bagian atas gitu ya. Disebutkan kata ini, oh itu di kiri bagian tengah gitu ya. Jadi kalau gonta-ganti nanti pindah-pindah dan sebagainya bingung. Nah, jadi namanya memotret atau kita scan lah hafalan. Ada gambar, tak ada tasawur. Kalau diuji itu udah tahu ya. Oh, itu di sini. Ya, begitu. Oh, letaknya sini. Saat dites kita ada gambaran gitu. Gitu ya. Itu dengan memotret. Dan juga berikutnya banyak mendengar para qari, syekh yang memang bacaannya bagus, yang direkomendasikan oleh para ulama seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah, kemudian juga Syekh Ali Al-Hudayfi, kemudian Syekh Abdullah Ali Basfar, atau Syekh Dr. Aiman Rusdi Sued, atau Syekh Muhammad Al-Minshawi, Siddiq Al-Minshawi dan sebagainya, yang memang mereka bagus di dalam tajwid. Dan yang paling bagus tentunya menurut para ulama adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, karena lengkap beliau dari segi tajwidnya ya, huruf-hurufnya, makhrajnya, sifatnya, kemudian hukum-hukum bacaannya, dan juga waqaf ibtida'nya, Masya Allah bagus. Nah itu ya, jadi banyak-banyak mendengar. Dan memang seperti itu, kita banyak mendengar, berikutnya nanti disetorkan, jangan sampai nggak disetorkan ya. Banyak mendengar dan juga nanti banyak memperdengarkan bacaan serta hafalan kita, harus di store. Jangan sampai ngapal sendiri nggak di store. Nah, ini biasanya nantinya ngerasa udah lancar padahal belum lancar ternyata. Dan tips berikutnya, sering-sering dibaca saat sholat. Nah insya Allah kalau kita tanya kepada imam masjid, kira-kira ayat apa yang antum paling mungkin yang sering saya baca saat sholat, itu pasti ayat-ayat favoritnya saat dibaca dalam sholat, itu yang paling lancar. Maka tips dari guru kami juga, Ustaz Rahmat Abu Saif, kalau antum pengen mungkin, antum setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Maksudnya bagaimana? Baca saat sholat, misalkan apa yang tadi dihafalkan di pagi ataupun di sore, maka nanti sholat malam kita baca lagi itu, insya Allah lebih lancar. Demikian. Ataupun saat kita mengimami di dalam sholat berjamaah, kalau ada yang salah kan ada yang benerin, kita akan teringat terus dengan koreksiannya itu, insya Allah. Baik, itu metode-metode yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Baik. Ya, pertama banyak mengulang, karena mungkin dari berbagai banyak metode juga tuh. Intinya adalah banyak mengulang. Betul. Banyak mengulang, mungkin satu ayat diulang berapa kali. Ya. Atau mungkin kalau satu ayat nggak mampu bisa setengah ayat, jadi baca dulu. Iya, tambahan satu lagi, jangan pindah kepada halaman atau ayat berikutnya sebelum ayat itu lancar. Nah, ini juga jangan pindah. Dan juga bisa juga dengan kenaikan juz. Ujian kenaikan juz ini sangat penting. Jadi ketika sudah dapat satu juz misalkan, diuji dulu oleh guru, kemudian dites, baik itu dibaca keseluruhan ataupun dites lanjut ayat dan sebagainya tanpa ada hambatan. Misalkan kalau semuanya cuman keceplosan sebentar, ya oke lah, masih bisa lulus itu. Tapi kalau sampai ngeblank gitu ya, sampai dituntun, wah ini harus ngulang lagi gitu. Jadi itu ujian kenaikan juz per 1 juz atau per 5 juz, baru nanti per 10 juz, kemudian per 30 juz, itu dites. Nah ini insya Allah. Lalu kalau seperti ini ada permasalahan lagi, Ustaz. Bagaimana setelah, biasanya kadang santri nih, setelah selesai satu juznya, lulus, naik juz setelahnya, nambah juz setelahnya, juz yang kemarin lupa lagi. Ya, itulah nantinya fungsinya murojaah. Innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Berikutnya adalah bagaimana murojaah. Ya, intinya adalah murojaah. Karena Al-Quran itu ibaratkan, kata Nabi SAW, pokoknya murojaah Al-Quran, ikat dia dengan
hafalan kita dengan banyak murojaah, karena dia lebih cepat hilangnya daripada onta yang terikat atau yang tidak terikat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Intinya cepat sekali hilang hafalannya. Jadi karena Al-Quran itu suatu yang istimewa, justru saat dia itu jarang kita baca, jarang kita hafalkan, dia akan mencari perhatian supaya dia dicintai kembali, yaitu dengan cara kita lupa. Dan itu justru nikmat lupa itu, sehingga harus kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita diingatkan dengan lupa, sehingga kita murojaah lagi, membangun kecintaan kita terhadap Al-Quran lagi. Terus seperti itu. Kalau nggak dimurojaah hilang, kalau nggak murojaah hilang, sehingga tambah pahala lagi, tambah kecintaan kepada Al-Quran lagi. Demikian. Dan juga ini mungkin salah satu penyemangat kita untuk murojaah. Oh nih, kita lupa nih bentuk kecintaan Allah kepada kita nih. Betul. Gitu. Bayangkan kalau semuanya kita jarang murojaah, maksiat terus, tapi apalagi lancar terus. Wah, itu istidraj, itu bahaya. Pahala juga nambah. Wah iya, ujub akhirnya, sombong. Wah ini nih saya nih, masya Allah palanya mungkin. Padahal jarang murojaah, wes. Padahal ini katanya maksiat begini bikin hilang hafalan. Ternyata enggak kok. Masya Allah, akhirnya dosanya jalan terus, pahala nggak nambah, dosa jalan, kemudian hafalan Al-Quran nggak hilang. Itu istidraj itu, masya Allah. Begitu ya. Salah bentuk kenikmatan dari Allah juga, ya lupa itu saja. Betul. Ketika jarang murojaah. Lupa itu nikmat. Nah, baik. Ya, itu kira-kira dalam hal metode menghafal dan metode murojaah. Murojaah juga bisa dengan berbagai metode. Misalkan kita itu terkadang terlewat satu hari tidak murojaah Al-Quran, padahal sebenarnya Allah berikan waktu banyak. Contoh saat kita di perjalanan itu bisa murojaah. Dan caranya itu seperti filosofi nambal ban, Ana sering sampaikan ya. Antum kalau semuanya murojaah, jangan dari awal juz lagi. Pokoknya harus betul-betul diputar. Nanti mana yang antum itu ragu-ragu atau lupa, tandain dulu. Kan gitu biasanya nambal ban itu kan dicari dulu nih mana yang bocor ya kan. Ibaratkan yang bocor itu adalah hafalan yang ragu-ragu atau yang lupa kita. Baru tandain kan, seret gitu kan. Ini yang nanti ditambal. Seret ini yang nanti tambal. Jadi saat perjalanan, baik itu kita mau ke tempat kerja atau ke tempat kita belajar begitu kan, atau saat nyantai gitu, saat kita mengantri dan sebagainya, bermain dengan anak, itu kita muter aja. Kalau ada yang lupa, udah lompatin aja dulu. Ingat-ingat tadi yang lupa di mana saat punya waktu duduk habis sholat misalkan. Jangan dari awal juz lagi yang dimurojaah. Tapi yang lupa aja diulang-ulang berapa kali, 5 kali, 10 kali. Sehingga nanti full, insya Allah semuanya bisa lancar. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Filosofi nambal ban. Filosofi nambal ban. Nah, itu murojaah Al-Quran. Meskipun murojaah Al-Quran jauh lebih mulia dari itu, tapi caranya seperti itu. Ya, itu insya Allah. Bagaimana? Cukup? Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali ini. Jadi tadi dari metode cara menghafal, ya, dan juga metode murojaahnya juga. Ya, semoga kita semua bisa menghafal Al-Quran. Amin, bisa menghafal Al-Quran dan juga Allah mudahkan. Murojaah, mengamalkan. Istiqomah dia. Istiqomah. Ya mungkin awal semangat mulai ngafal, saya pertengahan. Aduh, kadang ada ini. Betul, ada hambatan. Itu justru situ Allah pengen menguji sejauh mana kecintaanmu dengan Al-Quran. Kayak kembali lagi ke niat ya. Betul, kembali ke niat. Karena maka nilai apa kok. Kalau niatnya benar, pondasinya kuat, insya Allah apapun yang terjadi, mau saat ada hambatan apapun itu, kita habis menikah, kemudian kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk mencari nafkah, misalkan, wah waktunya kurang ya kan. Apa yang Anda rasakan, dan ini Anda tahadus bernikmah saja, setelah menikah, waktu menghafal, itu memang lebih sedikit dibanding saat masih jadi santri. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan di situ. Ternyata lebih cepat untuk nempel. Kenapa? Karena anak ingat sekali dulu wasiat daripada Ustadz anak di bidang tahfidz, Ustadz Rahmat Abu Saif. Saat anak saking semangatnya menghafal, kemudian ada yang minta untuk diajarin nahwu, ya kan? Anak bilang, anak nggak bisa ngajarin, anak lagi sibuk ngapal Quran ini, gitu ya. Kata beliau, jangan begitu. Kalau ada yang datang kepada antum untuk minta diajari, ajari dia. Siapa tahu Allah ganti antum dengan waktu yang lebih berkah. Nah, kita menunaikan kewajiban mencari nafkah, kita mengajar di lembaga, kita mengajar santri-santri kita ikhlas di situ, maka insya Allah Allah ganti dengan waktu yang lebih berkah. Makanya jangan sampai kita pelit, anak pengennya ngapal terus gitu, jangan. Pokoknya kita bermanfaat untuk orang lain dan insya Allah Allah ganti dengan yang lebih berkah, insya Allah. Demikian.
Nah, cukup Iya, ya. cukup. Cukup ya ini, Masya Allah. Sangat bermanfaat sekali. Jazakumullah khairan nih. Wa iyyakum. Sangat berfaedah sekali ya. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat buat anak pribadi dan juga teman-teman sekalian ya. Dan juga semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran dan juga mempelajarinya dan juga mentadaburinya, serta bisa mengajarkan kepada kaum muslimin dan juga keluarga kita, terutama ya anak-anak kita dan juga istri kita. Ya mungkin cukup dulu Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Mungkin kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.